Assalamualaikum sahabat Mimin, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin kali ini akan bercerita tentang alur film Reborn Rich. Reborn Rich merupakan drama Korea terbaru yang diadaptasi dari web novel berjudul Young Son of a Conglomerate. Drama ini dibintangi Song Joong Ki, Lee Sung Min, hingga Shin Hyun Ben. Reborn Rich mengisahkan kehidupan Yoon Hyun Woo, Song Joong Ki, seorang karyawan setia yang bekerja untuk Sunyang Group. Dia telah bekerja di perusahaan tersebut lebih dari 10 tahun. Pekerjaan Hyun Woo secara umum mengurus anggota keluarga yang terlibat dalam perusahaan, mirip seperti seorang pelayan. Namun, dia pada suatu hari dituduh melakukan penggelapan oleh keluarga Sunyang. Ia kemudian dibunuh oleh cucu tertua keluarga Sunyang, Jin Seong Jon, Kim Nam Hee, saat tengah bertugas dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Hyun Woo kemudian terbangun pada 1987 dan mendapati dirinya masuk ke dalam tubuh Jin Do Jon, cucu bungsu keluarga Sanyang, sedangkan Do Jon di masa kini menghilang secara misterius. Setelah menyadari situasi yang dialami, Hyun Woo memutuskan balas dendam terhadap Sunyang Group. Salah satunya menyusun rencana menggulingkan CEO Sunyang Group Jin Yang Chul, Lee Sung Min, yang haus uang. Hyun Woo juga berencana menggunakan identitas barunya untuk menyiapkan kudeta terhadap kubu lawan dan menghukum orang yang membunuh dirinya. Di tengah perseteruan Hyun Woo dan Sunyang Group, muncul pula Seo Min Young, Shin Hyun Ben, yang merupakan jaksa di Departemen Investigasi Anti Korupsi Kantor Kejaksaan Seoul. Reborn Rich merupakan drama adaptasi dari web novel karya Sun Kyung. Drama ini ditulis Sun Kyung bersama Kim Tae Hee. Sementara itu, Jung Dae Yoon didapuk sebagai sutradara Reborn Rich. Dae Yoon sebelumnya dikenal sebagai sutradara The King 2 Hearts 2012, She Was Pretty 2015, hingga Way to World Apart 2016. Selain Joong Ki, Sung Min, dan Hyun Ben yang menjadi pemeran utama, drama ini juga dibintangi sederet aktor pendukung. Sebut saja Kim Hyun, Kim Nam Hee, Kim Jung Nam, Jung Hee Tae, Jo Han Chul, hingga Park Ji Hyun. Drama ini memiliki 16 episode yang tayang sejak tanggal 18 November. Reborn Rich tayang setiap Jumat dan Sabtu. Drama Reborn Rich mendapat rating paling tertinggi di JTBC selama tahun 2022. Di episode 2 menceritakan kehidupan Hyun Woo pasca penembakan dirinya. Seketika setelah ditembak, Hyun Woo mendapati dirinya berada di sebuah mobil. Dia terbangun dan baru sadar jika dirinya kini hidup kembali di raga yang berbeda. Hyun Woo hidup di dalam tubuh Jin Do Jon, cucu bungsu pemilik Sunyang Group. Hyun Woo menyadari bahwa dirinya kini terlempar ke masa lalu, di mana pemimpin grup Sunyang masih hidup. Kini, Hyun Woo mulai terbiasa dengan kehidupan barunya sebagai cucu bungsu Jin Yang Chul. Diam-diam dia merancang upaya balas dendam atas kematian dirinya. Dia pun ikut kini terlibat dalam upaya mengambil alih perusahaan Sunyang. Kakek Jin Yang Chul diam-diam merasa bahwa cucunya itu mengetahui tentang apa yang terjadi pada perusahaan di masa yang akan datang. Dengan beragam cara, Jin Yang Chul akhirnya mempercayai apapun yang dikatakan Jin Do Jon. Jin Do Jon menjadi cucu kesayangan sang pemilik perusahaan. Penayangan episode 3 drama Korea Reborn Rich berhasil mencapai rating hingga 2 digit. Episode yang menayangkan balas dendam Song Joong Ki yang telah dimulai tersebut mencatat rating 11,7%. Berdasarkan data dari Nielsen Korea, antusias penonton kian meledak dengan episode 3 drama Reborn Rich yang mencatat rating 10,8% secara nasional dan 11,7% di wilayah metropolitan. Yoon Hyun Woo yang semasa hidupnya harus mengerjakan tugas kotor grup Sunyang, memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan balas dendam. Hadiah tanah yang diterima Jin Do Jon, Song Joong Ki, di masa kecilnya, kini telah berkembang menjadi uang sebesar $24 juta,
tanah di Bundangdong yang dipilih Jin Do-jon tersebut dijual ke pemerintah untuk menjadi kota baru. Paman dan bibi Jin Do-jon yang mengetahui bahwa keponakannya memiliki uang sebesar itu, mulai merasa khawatir. Mereka mengkhawatirkan ayahnya yang sekaligus pendiri grup Sunyang, Jin Yang-chol, Lee Sung-min, menyerahkan warisannya kepada cucu bungsunya tersebut. Di sisi lain, Jin Do-jon berangkat ke Amerika bersama ayah dan kakaknya untuk mengunjungi pasar film. Setibanya di pasar film Amerika, Jin Do-jon meminta ayahnya untuk menginvestasikan uangnya ke dalam proyek film Titanic. Sebelumnya di masa kecil Jin Do-jon, ia menyarankan ayahnya untuk berinvestasi menjadi distributor film Home Alone di Korea Selatan. Benar saja, film Home Alone laku keras di Korea dan perusahaan film ayahnya menjadi semakin besar. Kembali ke momen sang ayah yang masih ragu dengan permintaan Jin Do-jon. Tiba-tiba ayahnya mendengar alasan mengapa ia harus melakukan investasi dari seseorang bernama Oh Se-hyun, Park Hyuk-kwon, manajer perusahaan investasi Amerika, PowerShare. Pertemuan tak terduga Jin Do-jon dengan Oh Se-hyun di pasar film Amerika membuat Jin Do-jon tertarik untuk menemui Oh Se-hyun dan memintanya untuk mengatur uang 24 juta dolarnya. Di Korea Selatan, Jin Yang-chol meminta para pegawainya untuk dapat mengambil alih Hando Steel yang saat itu akan bangkrut. Jin Yang-chol meminta Jin Yang-ki, Yoon Jae-moon, anak sulung sekaligus wakil pemimpin grup Sunyang, untuk dapat mengambil alih Hando Steel dengan dana sebesar 300 juta dolar. Hal tersebut membuat Jin Yang-ki merasa ragu dengan dana yang diberikan ayahnya tersebut. Ia juga mulai curiga apa yang sebenarnya tengah direncanakan oleh sang ayah. Setibanya di Korea Selatan, Jin Do-jon langsung menemui kakek dan neneknya tersebut. Jin Do-jon yang ditanya apa saja yang dilakukan di Amerika oleh kakeknya, seketika diam ketika ia melihat dokumen Hando Steel. Kemudian berlanjut di lain hari, Jin Do-jon menjalani kehidupan kuliahnya seperti biasa. Tanpa ia sadari, ia bisa bertemu dengan Seo Min-yong, Shin Hyun-bin, jaksa yang menggeledah grup Sunyang di episode pertama. Jin Do-jon menunjukkan ketertarikannya kepada Seo Min-yong dengan mengajaknya pergi malam, walaupun acara tersebut berakhir dengan tidak baik. Adegan di mana Song Joong-ki mulai melangkah untuk balas dendam, dimulai saat Hando Steel ternyata jatuh ke tangan PowerShare bukan grup Sunyang. Jin Yang-chol dan Jin Yang-ki terlihat mulai cemas. Jin Yang-chol menyadari bahwa ada seseorang di balik PowerShare yang tiba-tiba mengambil alih Hando Steel, yang sebenarnya bukan apa-apa bagi perusahaan investasi Amerika tersebut. Cukup mengejutkan, ternyata Oh Se-hyun mau menerima tawaran Jin Do-jon sebelumnya untuk mengatur investasi untuk keuangannya. Oh Se-hyun terkejut ketika mengetahui Jin Do-jon ingin mengambil alih grup Sunyang, bukan Hando Steel seperti yang dipikirkannya sebelumnya.